menginterpretasikan pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Kami dari kelompok 4 dengan nama anggota. Nama saya Hidayah Wahyuning Tias, nomor 13, kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Ibnu Harifianto, absen 14 dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Ibrahim Akiba, kelas 12 MIPA 3, absen 15. Kenalkan, nama saya Irawan Akbar Maulana, nomor absen 16 dari kelas 12 MIPA 3. Apa aja sih nilai kehidupan dalam novel Laskar Pelangi? Yang pertama, nilai agama. Yang kedua, nilai budaya. Yang ketiga, nilai pendidikan. Dan yang keempat, nilai moral. Langsung aja yuk simak satu persatu. Let's go! Yang pertama adalah nilai agama. Pengarang menggambarkan Bumus sosok yang islamis dan suka menasehati. Kutipannya yaitu, "Sholatlah tepat waktu, biar dapat pahala yang lebih banyak, demikian Bumus selalu menasehati kami." Bukanlah ini kata-kata diilhami surah An-Nisa dan telah diucapkan ratusan kali oleh puluhan khotib, seringkali dianggap sambil lalu saja oleh umat. Tapi jika yang mengucapkannya Bumus, kata-kata itu begitu berbeda, begitu sakti, berdengung-dengung di dalam kalbu. Yang terasa kemudian adalah menyelesaikan mengapa telah terlambat sholat. Interpretasinya yaitu, pandangan pengarang mengenai tokoh Bumus adalah seorang yang suka menasihati muridnya agar selalu sholat tepat waktu dan untuk yang beragama Islam. Hal ini membuat murid-murid selalu teringat untuk sholat tepat waktu dan menjalankan ibadahnya. Di sini saya akan membacakan nilai budaya dari novel Laskar Pelangi. Pengarang menggambarkan para orang tua di Belitung tidak terlalu mementingkan pendidikan sejak turun-temurun. Kutipan, lebih mudah menyerahkan pada tauke pasar pagi untuk jadi tukang parut atau juragan pantai untuk menjadi kuli kopra. Agar dapat membantu ekonomi keluarga, menyekolahkan anak berarti mengikatkan diri pada biaya selama belasan tahun. Dan hal ini bukan perkara gampang bagi keluarga kami. Interpretasi. Pandangan pengarang mengenai masyarakat Belitung, terutama para orang tua, adalah orang yang tidak terlalu mementingkan pendidikan. Itu semua karena kondisi ekonomi masyarakat Belitung yang saat itu dapat dibilang tidak baik sehingga tidak mudah untuk menyekolahkan anak. Mereka berpikir akan lebih berguna apabila anak membantu mencari nafkah, dan pemikiran seperti itu sudah turun-temurun sejak dahulu. Nilai pendidikan. Pengarang menggambarkan Pak Harfan mengajarkan hal-hal penting bagi muridnya. Dengan kutipan, Pak Harfan memberi kami pelajaran pertama tentang keteguhan pendirian, tentang ketekunan, tentang keinginan kuat untuk mencapai cita-cita. Beliau meyakinkan kami bahwa hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika dimaknai dengan keikhlasan berkorban untuk sesama. Lalu beliau menyampaikan sebuah prinsip yang diam-diam menyelinap jauh ke dalam dadaku serta memberi arah bagiku hingga dewasa, yaitu bahwa hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan untuk menerima sebanyak-banyaknya. Interpretasi. Pandangan pengarang mengenai Pak Harfan adalah orang yang bijak dan tidak pelit ilmu karena mengajarkan dan memberi pembelajaran yang sangat penting untuk muridnya agar bisa tertanam dalam jiwa muridnya untuk bisa sukses dengan cara berusaha dan selalu ikhlas dalam menjalankan apapun. Nomor 4, nilai moral. Pengarang menggambarkan tokoh Lintang dan teman-temannya seorang yang sopan dan disiplin. Kutipan, Ika, Lintang, dan Mahar mewakili SD Muhammadiyah dalam lomba cerdas cermat yang diikuti SD terbaik di daerah tersebut, termasuk juara bertahan SD PN Timah. Persaingan sangat sengit terjadi antara SD Muhammadiyah dengan SD PN Timah. Lintang seorang anak berjenius yang berasal dari keluarga miskin pesisir pantai melibas habis pertanyaan matematika yang dibacakan.
hingga pada akhirnya terjadi perselisihan antara juri karena Lintang salah menjawab dan dianggap curang. Juri mengatakan Lintang tidak pernah menghitung, jadi juri menganggap Lintang sudah tahu jawabannya. Para guru pun menentang tuduhan juri tersebut. Lintang dengan segala kejeniusannya menjelaskan dan menjabarkan soal yang terakhir dengan baik sehingga juri pun meminta maaf karena jawaban dari juri tersebut ternyata salah dan jawaban Lintang yang benar. Akhirnya Lintang dan kawan-kawan memenangkan lomba. Interpretasi. Pandangan pengarang terhadap Lintang adalah anak yang jenius, disiplin, dan sopan. Dapat diketahui bahwa dia jenius karena berhasil memenangkan lomba bersama teman-temannya dan juga walaupun mempunyai keterbatasan ekonomi mereka tetap disiplin dalam belajar. Kemudian yang menunjukkan bahwa Lintang seorang yang sopan ketika ia menjelaskan dan menjabarkan soal dengan baik karena jawaban dari juri salah dan jawaban Lintang yang benar. Terima kasih.